kemarin. Pak, Jadinya gambarnya untuk blur, background Pak. blur ya? Udah, oke. Oh, udah, oke. Jelas. Jelas. Oke, Pak. Untuk yang pertama yaitu untuk menaikkan dari penjualan mid high product. Yang kedua untuk transformasikan mid high retail sales with management direction to sell mid high product. Kemudian untuk objektifnya yaitu untuk menaikkan motivasi dari promotor Aqua untuk achievement dari target individual dan target per store-nya. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendorong direct sell dari penjualan Aqua produk untuk produk mid high dan per total dan per produk kategorinya. Oke, untuk yang C yaitu promotor insentif. Jadi di sini promotor insentif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah basic regular scheme dan yang kedua adalah fokus model scheme. Nah, aku mau jelasin yang untuk basic regular scheme dulu. Jadi yang pertama basic regular scheme itu nanti dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama adalah total sell out dan yang kedua adalah MH sell out. Nah, jika total sell out dan mid high sell out-nya ini achieve 100%, maka akan mendapatkan insentif sebesar 550 dan ini sama. Nah, ketika total sell out dan mid high sell out-nya itu achieve semua dari keduanya, yaitu nanti akan mendapatkan insentif sebesar 1.100.000. Tuh. Kemudian untuk yang total sell out ini, jadi untuk skim barunya itu jika pencapaian atau achievement-nya itu lebih dari 100%, maka rate-nya itu nanti 100% dan insentifnya 550. Kalau misalnya achievement-nya itu 90 sampai 99%, maka rate-nya itu ada di 60% dan akan mendapatkan insentif sebesar 330.000. Untuk achievement 85 sampai dengan 89%, maka rate-nya itu di angka 40% dan insentifnya itu ada di nominal 220.000. Itu untuk yang total sell out. Kemudian untuk yang MH sell out atau mid high sell out, di sini ada achievement jika lebih dari sama dengan 120%, maka mendapatkan insentif sebesar 660.000. Nah, itu rate-nya di angka 120%. Ketika achievement dari promotor itu di angka 100 sampai 119%, maka dia ada di rate 100% dan akan mendapatkan insentif 550. 99%, maka dia akan mendapatkan insentif sebesar 330.000 atau di rate 60%. Kemudian jika achievement-nya 85 sampai 89%, maka di rate 40% dan akan mendapatkan insentif sebesar 220.000. Tuh. Nah, untuk kalkulasi dari insentif ini akan berdasarkan dari target bulanan, yaitu total target ditambah dengan mid high sell out. Kemudian sell out target will be decided akan ditentukan by management dari berdasarkan dengan quarter base-nya, yaitu total dan mid high sell out. Kemudian untuk yang nomor 3, untuk incentive payment will be based on percent achievement store by promotor. Jadi achievement dari tokonya dan achievement by promotornya. Nah, itu terdiri dari total sell out dan mid high sell out. Jika achievement-nya lebih dari atau sama dengan 85%. Kemudian yang keempat, jika achievement store-nya itu kurang dari sama dengan 85% dan promotor achievement-nya itu lebih dari sama dengan 50% sampai dengan kurang dari 85%, maka promotor mendapatkan insentif 50%. Jadi dia achievement dari promotor itu sendiri gitu.
kita simulasikan dulu aja untuk yang existing ini di sebelah kanan atau di kuartal 3, untuk yang current atau yang sebelumnya itu di kuartal 2 ini di sebelah kiri. Nah, kita fokusnya di sebelah kanan dulu aja untuk simulasinya. Jika contoh ini ya, jika store-nya itu achievement di angka 85%, kemudian promotornya di angka 100%, maka insentifnya itu akan dapat dia 100%. Jadi bulat dapatnya 550.000. Ketika store-nya itu achieve di angka 75%, kemudian promotornya di angka 120%, maka dia dapat 275.000. Nah, ini 50% dari total 550.000 itu. Nah, ini kenapa? Karena ini sesuai dengan yang nomor 4 ini. Gitu. Jadi untuk achievement store-nya itu kan 75% itu di bawah 85%. Terus kemudian untuk promotornya itu di angka jadi dia achieve di angka 120%. Maka dia akan mendapatkan 50% dari totalnya. Kemudian yang ketiga, simulasi yang ketiga, jika AR store-nya ini di angka 100%, kemudian promotornya ini 45%, maka dia tidak dapat di angka 100%, kemudian promotornya ini 87%, maka dia akan mendapatkan insentif 220.000. Oke, untuk fokus yang kedua Sorry, adalah Lina, bisa fokus diulang lagi tadi ya. yang tadi apa ada hubungan apa tuh? Sorry, diulang. Oh, yang mana, Pak? Yang ini. Yang ya, nomor berapa, Pak? Yang tadi yang terakhir. Oh, ini. Ya. Oke, jika achievement store-nya itu 100%, kemudian achievement dari promotornya itu 87%, maka dia akan mendapatkan insentif sebesar 220.000. Sorry. Oke. Aku lanjutin untuk yang kedua. Model insentif ini dibayarkan 100% jika achievement dari tokonya dan achievement by promotornya lebih dari atau sama dengan 85%. Nah, ini di dalamnya itu include dari total sell out dan mid high achievement. Kemudian yang kedua, jika persentase achievement-nya dari toko itu kurang dari sama dengan 85%, dan pencapaian dari promotor itu yang terdiri dari total sell out dan mid high achievement lebih dari sama dengan 50% sampai dengan kurang dari 85%, maka promotor akan mendapatkan insentif 50% based on by modelnya. Nah, untuk yang ketiga adalah hero SKU by product. Ini not threshold.
Jadi pencapaian store dan pencapaian by promoters itu lebih dari 85%. Jadi ini tidak ada threshold-nya ya. Terus nomor 4 nanti detail fokus model akan aku jelasin untuk slide berikutnya. Oke, kita simulasiin dulu untuk yang fokus model scheme ini. Sebelah kanan, oke. Nah, ini untuk simulasinya ketika dia non-hero SKU. Jadi jika pencapaian tokonya itu di angka 100%, kemudian pencapaian promotor totalnya itu di angka 87%, dan pencapaian promotor mid hanya 100%, itu maka akan mendapatkan insentif sebesar 100%. Nah, jika untuk pencapaian tokonya itu di angka 85%, kemudian pencapaian promotornya di angka 100%, dan pencapaian promotor mid high-nya itu di angka 85%, maka dia juga akan mendapatkan insentif sebesar 100%. Tuh. Yang kedua, jika pencapaian store-nya itu di angka 85% dan pencapaian promotornya di angka 100%, tetapi untuk mid high-nya ini mendapatkan pencapaian 75%, maka akan mendapatkan insentif sebesar 50%. Untuk persentase store total, persentase pencapaian atau achievement dari toko jika 75% dan pencapaian promotor 120%, serta untuk pencapaian promotor mid high-nya ini 75%, maka akan mendapatkan insentif 50% juga. Untuk yang non-hero SKU yang terakhir, untuk simulasinya jika pencapaian store-nya ada di angka 100%, kemudian pencapaian promotornya di angka 65% dan mid high-nya di angka 100%, maka akan mendapatkan insentif sebesar 50% juga. Tuh. Oke, untuk hero SKU, nah ini non-threshold. Untuk hero SKU ini ada di sini untuk daftar-daftar non-hero SKU-nya. Nah, jika ini jika contoh Revi dengan SKU ini akan mendapatkan 800.000, atau untuk SKU mesin cuci ini akan mendapatkan insentif sebesar 1 juta, seperti itu. Non-threshold maksudnya berapapun achievement promotor tetap dibayarkan kan? Ya, betul Pak. Yang hero SKU. Oke. Berapapun pencapaian promotor, selama dia ada jualan hero SKU itu tetap dibayarkan, betul tak? Betul. Bill. Didik Ya. nih. Ini Ya, Pak. 1580 lagi kasus nih. Ini Waduh. banyak barang retur nih, rusak. Kenapa ini isunya, Pak? Isunya kemarin itu yang di Batam itu apa kemarin ya? Pintu. Error pintunya. Pintunya error, nggak bisa Ya. kebuka apa gimana? Nggak rapet Pak, jadi sehingga pengerja di monitornya itu error dia Pak. Kemarin kita udah kirim ada 15 udah kejual 15 juta tuh promotor dapat. Nanti kalau retur balik semua gimana? Selamat. Itu di concern tuh di 1580. 1580 katanya isu barangnya, pintunya error. Benar nggak? Itu udah diundang. Hah? Udah kita ini. Apa ini? Pak Didik, Ada. Ya. ini ada Rahmat. Iya Pak. Untuk beberapa case ini juga udah dapat nih case-case-nya yang 1580 terkait pintu yang susah ditutup. Ini lagi minta report dari service dan nanti kita email. Ya, minta report dari service biar tahu siapa. Setelah tahu requestnya apa, nanti kita baru ke ke factory Pak. Ini ada hero SKU gimana nih? Mau dirubah apa tetap? Apanya yang Ini hero SKU-nya. untuk quarter 3 Itu isunya cuma beberapa cabang lain ada nggak isunya? ada.
cuman dari sekitar 500 sekian kayaknya cuma 0,7% doang. Oh, dikit berarti ya. Betul. Mungkin bukan baru kena paling parah ya. Betul, betul. Nah, ini lagi kita cek juga, Pak. Kemarin jual 4, baru 4 terus retur balik tuh. Baru 4. Jual 4 suruh retur balik. Ya kemarin kan kita udah komplain, kita udah infokan PM bahwa ada case. Terus nggak lama kemarin dealernya jual lagi 4. Semalam itu WA lagi, kasus lagi 4 ya. Pintunya error semua. Jadi maksud saya itu dinotis saja kalau jadi hero produk. Kalau itu misalnya balik kanan semua kan jadi konyol. Itu aja. Just info share aja. Ya, nanti dikonsider Pak Didik. Mungkin kalau ada yang Ya. mau dirubah sama Rahmat dan lain-lain sih. Ya, Nanti dipastiin dulu. Oke. Thank you ya. Yep, Yo. thank you, Pak Dedik. Oke. Oke, jadi yang selanjutnya ini ada practical SKU. Untuk mekanismenya yaitu fokus model insentif lebih eligible 100% jika pencapaian dari store dan pencapaian dari promotor itu lebih dari atau sama dengan 85%. Nah, ini terdiri dari total sell out dan mid high achievement. Kemudian yang kedua, jika persentase achievement dari toko itu lebih dari atau sama dengan 50% sampai dengan kurang dari sama dengan 85%, dan jika achievement dari promotornya itu sendiri yang terdiri dari total sell out dan mid high achievement di angka lebih dari 85%, maka promotor akan mendapatkan insentif sebesar 50% dari total insentifnya. Gitu. Untuk modelnya ini ada di sebelah kiri untuk model SKU-nya. Kemudian ini adalah penjualan in unitnya. Jika dia menjual 5 sampai dengan 15 itu akan mendapatkan 20.000, dan jika menjual lebih dari 15 akan mendapatkan 30.000. Untuk SKU ini untuk 5 sampai 15 akan mendapatkan 20.000, kemudian jika lebih dari 15 akan mendapatkan 30.000. Seperti itu. Kemudian untuk simulasinya, jika pencapaian tokonya itu ada di angka 100%, kemudian dan pencapaian promotornya itu ada di angka 87%, maka dan mid high-nya ada di angka 100%, jika dia 5 sampai maka akan mendapatkan 20.000. Nah, ini bukan per unit ya Mas beli ya? Oh. Sorry. 20K aja unitnya dia lagi. Ya, ini nggak dapat 20 unit, 20 per unit, 20.000 per unit enggak. Jadi ini jika dia menjual 5 sampai 15 maka akan mendapatkan 20.000, jika lebih dari 15 akan mendapatkan 30.000. Gitu. Kalau 15, 20 atau 30? 20.000, Pak. Kalau lebih dari 15 berarti kan tidak 16 ya. include 15 kan? 16 Iya, 16 tuh betul. Kalau 20.000, kalau 15 bulat masih 20.000. Saya jual cukup 7 aja lah, karena 20.000 aja sama. Pak Phil, berarti ini nggak ada 20.000 per unit, bukan per unit ya? Bukan. 5 sampai 15 unit dapat 20.000. Bukan per unit, berarti langsung 5 sampai 15 20.000 aja gitu. Abil, Yo, Ya, hitungan kayak gini nih pernah dulu. Nah, yang 16 ke atas itu dihitungnya berapa tadi Mbak? 30.000.
Jadi 5 sampai 30.000. 15 5 sampai 15 itu, misalnya saya jualnya 17 nih ya. Nah, 1 sampai 15 itu dihitung 20.000, 16 sampai 17 itu dihitung 30.000. Itu apa gimana nih? 30.000-nya per unit apa? Ini sih kalau dari Anggi. Nah, jadi Bukan per unit ya ini Pak itu Billy? dihitung dari 16. Bukannya per unit. Dari 16 unit ya? 30 kali Pak, itu kayaknya per unit deh, Pak. Gimana coba skim lamanya? Iya. Gimana? Skim lama itu Pak Bil, misalkan lebih dari itu baru dikali 30.000 Pak Bil. Setahunya sih kemarin betul. kayak gitu. Jadi misalnya satu Itu- promotor dia jual 15, berarti 15 kali 20 apa Ya. dapatnya 20? Dapatnya 300.000. Saya jualnya 17 Pak Bil. 15. Misalnya Totalnya jualnya per unit 17 itu, nih. Pak. 1 sampai 15-nya kali 20, 16 17-nya baru kali 30. Oh, Jadi cuma Ya, 2 unit kemarin yang seperti dikali itu. 30. tapi per unit dia kalau dapat 30 kalau misalnya udah lebih dari 15 gitu ya. Betul. Ya, Nah, betul Pak Bil. Dia cuma ngunci unit aja sih Pak Bil. Secara per unitnya itu duitnya, tapi dia nggak mesti satu unit satu itu, tapi harus ada kuotanya gitu loh Pak Bil. Kemarin sih kayak gitu. Coba ntar gue make sure Anggi ya. Kalau kayak gitu ya udah Iya. nggak apa-apa. Ya kalau ini 15 unit gua jual dapat 20.000 doang, berarti satu unit cuma 1.300 perak. Iya, Hah? fast moving SKU kan soalnya. Cuman ntar nggak apa-apa saya confirm ke Anggi dulu ya. Kalau skim lamanya kayak gitu dan dia tetap follow ya ntar kita infoin lagi. Karena kemarin dia bilangnya 5 sampai 15 20.000 gitu. Agak aneh sih kalau cuma 1.300 sih nggak ada apa taktikalnya bos. Nama taktikal itu benar-benar strategi khusus ini. Bener sih. Itu Ya, kalinya tadi Pak, gua confirm. sebenarnya sih harusnya. Ya sudah. Iya ya. Yuk lanjut. Oke, aku lanjut. Jadi untuk skim yang kedua ini, jadi untuk jika pencapaian dari tokonya itu ada di angka 85%, kemudian promotornya di angka 100%, dan MH promotornya di angka 75%, maka akan jika 5 sampai 15 unit itu 20.000, kemudian lebih dari 15 unit itu akan mendapatkan 30.000 gitu. Nah, itu akan mendapatkan 50% dari setiap modelnya. Sama seperti jika pencapaian tokonya 75%, kemudian pencapaian promotornya di angka 120% dan MH promotornya di angka 75%. Gitu. Kalau untuk yang ketiga ini sama juga, jika pencapaian tokonya di angka 100%, kemudian promotornya di angka 65% dan mid high promotornya di angka 100%, maka akan mendapatkan insentif 50% dari model tersebut gitu. Ya sih kalau dari aku untuk penjelasannya itu sih Bapak dan Ibu semua. Mbak mau nanya dong, Pak Bil mau nanya. Jadi Ya. oke gini, kan tadi kan ada yang ini ya, yang untuk yang apa insentif regular all sama MH ya. Nah, pertanyaan saya tuh kalau misalkan dia punya 2 promotor nih Pak Bil, secara insentif all-nya dia achieve, insentif MH-nya cuma 1 promotor yang achieve. Secara total MH-nya tuh nggak achieve untuk store ya. Nah, untuk regular MH-nya si promotor yang achieve dapat atau enggak, Pak? Oke, Pak Bilinya lagi pergi, mungkin bisa dibantu Pak Kofat. Ada nggak Pak? Ya, Om Kofat. Halo Pak Itu Kofat. dapat nggak ya? Dapat Om, sesuai skim 50% itu. Yang satu promotor itu dapat Om. Cuma yang untuk satu. yang bukan, saya nanyain yang regulernya, bukan IBM-nya. Saya nanyain insentif regulernya, yang 550.000 itu loh.
Ya, dia kan berjenjang juga kan, Om. Ada yang 330 sama 230 tuh. Itu kan Nah, tergantung store. kondisionalnya aja. Ya. Betul, yang reguler. Coba dibuka deh, itu siapa yang regulernya deh. Coba Mbak, soalnya ini masih ambigu nih di ini, soalnya nggak dapet itu mereka pas yang promotor MH-nya achieve, tapi secara store nggak achieve untuk MH-nya. Yang simulasi Mbak, bukan Nih, simulasi. ada Mas Billy nih Pak. Kenapa? Ya, yang simulasinya buka. Ambil, tanya dong. Nah, itu dia. Jadi Cukup. gini, untuk Tapi yang jangan yang MH, mid-height. Yang all-nya, kategori all-nya. Kategori Nah, all itu kenapa? dulu deh. Iya, kenapa? nah ini kan MH Selot ini kan 550.000 ya, 100% ya. Nah ini kan kalau ada case untuk yang 2 promotor, jika memang all-nya achieve, MH-nya ini cuma 1 promotor yang achieve, tapi secara store-nya nggak achieve. Apakah MH reguler ini si promotor yang achieve itu dapat atau nggak Pak Bil? Dapat 50% tapi. Oh itu berlaku di Q3 ya, berarti ya, berarti dia dapatnya sekitar 220.000 ini ya, atau 275 ya. Iya, kalau di 100% berarti kan 550 dibagi 2 kan, 50% Oke, berarti dia ini dapat berlaku di 275. Q3 ya. Berarti di Q2 Iya. tuh memang nggak dapat ya kemarin. Nggak dapat. Dia harus memang nanti achieve store ya. Benar. MH maupun total harus ngikutin store ya. Benar. Oke, nanti. Thank you. Oh ya, ini update buat tactical SKU, coba ke tactical SKU Mas. Mumpung tadi gue udah bilang Anggit. Di tactical SKU. Ya ini lebih jelas lagi ya briefnya ya. Jadi ini benar tadi yang dibilang Bana dan lain-lain. Kalau misalnya dia jual 5 sampai 15 berarti unitnya dikali 20.000. Contoh misalnya promotor A dia jual 15 unit berarti 15 kali 20. Nah kalau dia lebih dari 15 baru dikali 30.000. Contoh misalnya dia jual 16 unit berarti 15 unitnya itu dikali 20.000, 1 unitnya dikali 30.000 gitu untuk si SKU ini. Jadi bukan 5 sampai 15 jual baru dapat 20.000, enggak gitu ya. Dikali sama kuantiti jualannya. Bener ya, aman ya berarti ya. Aman. Ya, harusnya emang gitu, Om Bil. Iya. Aman. Pak Bil, ini nggak related sama email Risa barusan nggak Pak Bil? Yang SKU 18 FQL sama itu nggak? Iya, related. Betul. Tapi itu buat Agustus ya. Ya, Agustus. Abil. Jadi kalau bukan Q3 Pak. Nggak bisa. Dari mulai bulan ini ya, Om. Nggak bisa. Kena audit gue ntar. Emailnya baru pertengahan, baru 29 Juli, masa jualan 1 sampai 29 gue bikin berubah itu insentifnya. Gawat men, jangan. Agustus aja ya. Oh ini udah terlanjur naikin budget ya Pak Bil ya. Tapi Juli September sih ini. Iya, Q3 hitungannya. Abil. Jadi target store itu yang dilihat sama MH-nya ya. Iya. Target store ya. Iya. Halo. Iya benar. Jadi kalau misalnya kalau MH store-nya nggak 85%, itu yang 50% insentif apanya Pak? By produknya juga kah atau enggak? Iya, by produknya juga. By produknya juga sama regulernya juga ya? Iya, benar. Oke. Ya itu khusus yang reguler Ki. Kalau misalkan IBM, misalkan dia achieve all-nya secara store dia achieve 100%, tapi MH pribadi dia achieve tapi store nggak achieve, dia tetap dapat IBM kan Pak Bil?
Tetap Dapat. diskon 50%. Iya, 50%. Oh, nggak dapat full ya Pak Bil? Coba lihat skim Iya, jadi Q3-nya. jadi agak beban juga ya kalau misalnya partnernya nggak achieve gitu. Nggak, coba cek dulu ya regulasinya. Coba cek. Setahu saya itu kan baik untuk reguler nih ya. Itu tetap kan? Coba dulu cek. Sebenarnya yang dipikirin itu yang promotor 2 lebih ke atas sih. Iya, betul itu dia. Maksudnya itu harusnya nggak berlaku Nah, sih yang kalau dua untuk lebih yang ke atas, IBM ya. Bawa Ines. Ya, yang itu. Iya. Kalau satunya nggak naik, hanya satu orang yang dapat, ya itu yang Ini ya. rugi di Simulationnya ya. kartunya. Ke atas ini. Bukan atas. Terus. Nah ini. Bawah. Oh gerak sih. Bukan yang fokus model skim. Bawahnya bawah. Oh, yang ini. Nah ini. Ini fokus pada skim. Ini ya. Ini kan berlaku kalau misalnya satu toko dia punya 2 promotor. Kan? Dia kan mengacu, ini achievement kita kan mengacu achievement toko, achievement by promotor, sama achievement by promotor MH ya kan. Jika salah satu ada yang nggak achieve minimum 85%, dia langsung dikali 50% insentifnya, dikali by modelnya. Jadi kalau misalnya ada satu promotor yang achieve, nah dia dapat tuh 50%. Yang dia nggak achieve, ya berarti dia nggak achieve gitu si promotornya. Nggak, bukannya kemarin itu nguncinya di total store aja ya Om Bil. Misalkan nih total store-nya itu nggak achieve, tapi dia achieve secara personal, dia yang baru dapat 50%. Tapi kalau misal total store-nya udah 100% nih, cuman memang MH-nya untuk store-nya misalkan 70%, tapi salah satunya tuh 100%. Bukannya yang si promotor yang MH-nya achieve, all store-nya achieve nih IBM-nya full ya? Enggak gitu kah? Enggak. Dia tetap mengacu achievement tokonya. MH-nya juga harus achieve 85% gitu. Iya, ini AS store-nya berdasarkan apa ya? Reguler sama MH kah? Atau regulernya aja? Ini yang ini regular. Nah, berarti kalau MH-nya nggak achieve, store-nya gimana dong? Nih achievement toko nih ya, achievement toko total. Misalnya dia nggak achieve. Enggak, ini achievement tokonya yang di sini total. Itu bacanya total tuh berarti bukan MH. Ya total. Nah, oke. Berarti MH ngaruh ya, MH store ya? Enggak ngaruh. Nah, kemarin tuh ada case gitu Pak Bil. Gimana Pik? Kemarin case-nya itu di area saya, secara all-nya itu tembus dia, tapi MH store-nya dia memang nggak tembus. Enggak. Iya. Salah satu promotornya tembus tapi MH-nya. Nah, itu nggak dibayarkan MH-nya gitu sih. Oh. Ini Q3 enggak. Ini kuncinya nih ya, dengan baik-baik. Achievement toko total, bukan MH. Dan yang kedua, achievement individual promotor total dan juga MH. Kalau misalnya ada salah satu yang dia nggak achieve minimum 85%, dia tetap dapat insentif tapi 50% dari insentif by modelnya. Ya, thank you Pak. Pak, jangan ada miskom di admin Pak, soalnya kemarin miskomnya di Rizky itu. Ini yang kalkulat nanti Ines sendiri. Oke, thank you Pak. Si paling musuh Rizky. Ada masalah apa lo sama Rizky? Insentif gara si Rizky. Ntar yang kalkulat Ines. Nah sekalian ini buat Juli ya, flow incentive calculation. Nanti ini setelah Juli closing sell out-nya, nanti Ines bakal kirim nih rekapan insentifnya langsung ke teman-teman BR sama TL. Nanti BR dan TL mesti valid. Nanti Ines kasih waktu 2-3 hari gitu. BR sama TL itu mesti validate. Yang pertama target by promotornya, kalau ada exhibition actual sell out-nya,
kalau ada promotor resign dan lain-lain. Jadi nanti Inas kasih periode waktu BR sama TL cek. Kalau sampai periode waktunya lewat BR sama TL yang nggak cek, berarti incentive calculation-nya dianggap benar gitu. Jadi nggak boleh ada lagi buat ini tolong di rapel ada salah segala macam. Nggak bisa gitu ya nih Juli, karena ini buat meminimalisir kita ada dispute juga sih. Kasian kan soalnya si promotornya. Jadi BR sama TL tolong aware banget. Nanti kalau Inas kirim calculation-nya nasional, dicek masing-masing promotornya. Ya, Oke, Mobil. Ini udah jelas belum? Berarti clear ya Pak Billy ya. Untuk IBM atau insentif by modelnya itu cuman berdasarkan di store ya kuncinya ya. Kalau untuk pencapaian store MH dia nggak ngikat ya. Iya. Oke, berarti misalkan salah satu achievement saya store-nya achieve 100%, MH store saya nggak achieve 85 nilai, tapi salah satunya achieve 100, berarti untuk by modelnya dia tetap di 100% ya Pak? 50%. 50%. Lah dia. Oh berarti ngaruh dong ya, master harus ngunci juga dong ya? Enggak juga, betul Pak Deddy Pak. Karena kan di skema insentif kan hanya by store, achievement store, bukan MH. Itu dia yang tanya Pak. Nggak gimana ulang? Pertanyaannya gini Pak, misalkan ini kan gue punya 2 promotor. Satu toko kan? Satu toko. Secara store, all-nya dia tuh achieve. Secara all emang achieve. Store ya, ini all ya, all achieve 100%. Secara by store MH dia cuma achieve 80% misalkan. Tapi di salah satu promotor gua tuh ada achieve 100%. Nah, pertanyaan saya itu by promotor kan harusnya kan secara all sama MH dia achieve 100%. Harusnya secara insentif by model dia dapat 100% dong, bukan 50% dong. Iya kan? 100%. Nah, yang tadi yang Pak Bin bilang 50% itu ialah insentif reguler by insentif reguler MH-nya kan? Itu oke ya. Nah, clear ya, maksudnya betul kata Vicky, jangan sampai di admin keliru nih Pak. Seringkali admin keliru, salah hitung, salah masukin angka insentif. Pak Billy juga salah juga masukin angka di pengajuan nominal budgetnya Pak. Itu yang kita takutin tuh. Ini ntar Ina sama gue yang hitung insentif calculation. Siap, thank you Pak Bill. Pak Billy, Pak mau tanya sedikit. Ini kan mumpung ada semua TL juga, nasional kan udah diberlakukan barcode. Sedangkan barcode ini kan agak repot kalau misalnya nanti udah di akhir bulan, apalagi buat promotor yang angkanya tuh tipis-tipis di antara 83 sampai ke 87. Nah, kalau misalnya nih worst case-nya menjelang akhir bulan ternyata yang barcode-nya ini ke-reject, padahal secara actual nih promotor bisa achieve harusnya. Itu nanti dari kita enaknya gimana ya Pak ya? Yang harusnya dia bisa potensi dapat insentif 100%, malah jadi 50%. Nanti ini worst case saja, belum kejadian sih Pak memang. Ya semoga jangan kejadian. Ya, makanya ini yang tadi gua bilang, kalau misalnya nanti Inas udah calculate gitu kan, udah calculate rekapan insentifnya, nanti teman-teman BR cek actual sell out-nya. Nanti kalau ada yang di reject dan segala macam karena barcode, ya itu nanti kasih justifikasi aja kalau misalnya itu ternyata bukan benar-benar apa ya, maksudnya ada dispute di antara barcode-nya gitu, bukan ternyata dia ada barcode-nya cuma mungkin salah serial number belakangnya dan lain-lain gitu, yang minor-minor gitu, bukan yang benar-benar nggak ada barcode-nya ya, yang minor-minor tapi nggak masuk ke barcode, ya itu nanti di rekapan insentif itu dicek aja. Kita ada filtering itu juga sih. Oke, berarti secara manual kita yang di cabang juga ngecek gitu ya Pak ya? Iya dong. Nanti paling kalau Inas mau kirim paling di MKP aja Pak. Apa? Setiap insentif yang diterima, contoh by Hero SKU berapa. Oh ada. Share deh. Rekapan insentifnya. Sama satu lagi Pak Bill, untuk yang barcode kan kita sering yang terkendala tuh kalau di akhir bulan gini open barcode yang invalid nih.
Nah itu coba diatur space-nya dulu deh. Apakah tanggal 1 tuh kita masih bisa nginput yang terakhir khususnya invalid barcode itu Pak Bil. Kan kita masalahnya di akhir bulan ngejar closing yang invalid nih Pak Bil. Kan harus daftarin ke form dulu. Habis daftar di form, kapan di open di GTM. Nah pas di open GTM, kapan si promotor harus nginput yang SK tahu invalid yang sesuai didaftarin di form itu loh. Yang adanya di akhir bulan ini, apalagi kalau akhir bulan tuh weekend ya hari Minggu, waduh, itu kita agak kesusahan tuh karena kan waktu libur ya, nge-push adminnya itu loh, maksudnya ditunjuk satu admin yang benar-benar ngurus ini Pak Bil di akhir bulan itu, atau jadwalnya yang sesuai dengan koordinasi sama si Pak Frido kan kemarin kan. Boleh sih, coba gue koordinasi aja. Iya, Pak Frido pasti otomatis karena akan di bulan kerepotan kita itu. setengah mati closingnya untuk nginput invalid karena itu salah satu tambahan selot kita juga Pak. Tapi nggak terjadi di bulan ini kan? Kan akhir bulannya. Memang setiap bulan-bulan udah berjalan kalau kita yang pakai barcode closingan di akhir bulan itu Pak, yang invalid pas di tanggal 31 atau tanggal 30 mau nginput di GTM dia invalid tuh. Nah, itu kan harus di open tuh untuk masukin invalid itu tuh. Itu yang sering terjadi karena semua SN belum semua SN yang terdaftar di GTM. Jadi itu yang akibatkan invalid. Gitu sih Pak Bil. Pengalaman saya bulan ke bulan sama TL saya. Coba ntar gue koordinasi sama Frido juga ya. Dia mau nunjuk harus admin Pak siapa. Bil, khususnya di akhir bulan ya. Thank you. Nah ini template-nya nih. Coba kita baca dari sebelah kiri nih. Teman-teman BR sama TL tolong pahamin deh template-nya. Jadi dari sebelah kiri ini ada biasa ya, ini user code, promoter code, sales branch, area, agency, team leader, promotor, ini account to dealer, ada channelnya kanan. Ini kolom K itu tokonya, L itu shopcode-nya. Nah, kolom M sama N itu tuh target toko, total, sama promotor. Nah, kalau yang O sama P itu target, itu toko sama ini actual toko sama promotornya. Nah, yang kolom Q dan R itu achievement rate-nya. Nah, ini sama juga. Dari S itu target mid high toko sama promotor, ini U sampai V itu mid high sell out actual, yang W sama X ini achievement rate-nya. Nah, dari sini nanti dikalkulir nih keluar kolom Y dan Z. Itu insentif kita yang pertama tuh, insentif regular, basic, sama MH. Tadi skillnya tadi udah dibentuk, nanti keluarnya di sini nih untuk yang poin 1 tadi insentif basic yang regular dan juga MH. Nah, jadi kalau A-nya deduction ini dari bayon atau dari dia, kalau misalnya ada deduction dari promotor nanti dia mengurangi di sini. Jadi total nanti kalau AB ini total insentif regular dan MH setelah dikurangi deduction berapa kalau ada ya deductionnya. Dia keluar sini. Nah, untuk yang basicnya ini cukup aja karena jadi kita baca ada nol SKU tadi sama yang zero SKU. Jadi teman-teman bisa beri promotornya ini ya biar jelas juga perhitungannya. Yang non zero SKU jualannya apa ya promotornya, yang zero SKU kamu jualannya misalnya TV 98 inch ini udah ada zero SKU-nya gitu. Nah, zero SKU ini nanti insentifnya nggak akan masuk di non zero SKU secara insentifnya, tapi secara perhitungan actualnya nanti dia akan masuk di MH. Jadi nanti ini bisa nih ada double ya, yang hero SKU berarti ini tanpa SKU yang ini nih yang hero. Jadi nggak bisa dimasukin ke sini lagi gitu. Jadi nggak ada yang nanti promotornya yang terpisah. Lagi guys. Nah, terus ini ada tactical SKU juga yang tadi rem. Ini juga sama terpisah sama yang non hero SKU ya. Jadi 225 sudah ada nominal insentifnya di non hero SKU, adanya di tactical SKU ini. Nanti total nanti ada nih insentif by product ini kolom AY.
kolom akhir ini tactical channel, ini jarang terjadi di sini. Ini kita buat aja supaya kalau ada udah ada nih apa namanya formulanya, jadi nanti total grand total insentif ini di kolom BB nih, insentifnya nanti dapat dari sini gitu cara bacanya di template-nya. Jadi teman-teman nanti bisa baca di sini nih jelas ada apa namanya breakdown-nya, hero SK berapa, hero SK berapa, tactical SK berapa, regularnya berapa gitu, kolom misalnya ada berapa, nanti total dari sini gitu. Jadi kita juga transparan ke promotor juga kalau dia mau tahu. Cuma nanti ini ada rumus-rumusnya, nanti kalau saya share mungkin ini rumusnya pasti sih. Sorry, nanti yang format ini yang akan dikirimkan ke BR Mati ya untuk cek ya. Benar. Oke. Nah, nanti teman-teman BR sama TL dapatnya by masing-masing cabang aja. Beda, Manado, Jogja. Tapi kalau kita kalkulasi ini sih nasional. Tapi nanti dikirimnya di tanggal berapa? Sorry. Iya, tanggalnya Pak Bil. Ini lagi coba atur mungkin antara tanggal 5 ya, 5 Agustus. Oke. Kita kan nunggu closing dulu kan, datanya 3 hari setelah closing Juli. Tanggal 4 mungkin mulai kalkulasi, tanggal 5 mungkin bisa di-share. Oke Pak Bil, thank you. Pak Bil, untuk penjelasan insentif tanggal berapa ya? Apa ini? Siapa ini? Imam. Insentif itu kan kita sekarang payment periodnya udah 32 hari working days. Nah kita setiap bulan itu mengusahakan pembayaran itu sama dengan gaji setiap tanggal 28 gitu. Sekarang ini tanggal 28 Juli kemarin kan insentif Mei sama gajian Mei juga ya. Nah cuman beberapa kemarin produk itu ada yang miss gitu, TV dan cuman preferensinya sudah gitu. Itu isunya gara-gara ada beberapa yang invoice tumpuk tuh, terutama dari Surabaya Fair kemarin. Nah itu kita nungguin mereka, jadi agak lama nih. Harusnya ini tuh termasuk juga ya, karena kan kita seminggu ada fast meeting nih. Nah kita menjadi seminggu, cuman harus kita kerjain semua, kerjain. Nah akhirnya bisa kelar di tanggal 20 berapa kemarin 6 ya. Ya kemarin tapi Rana udah kasih dan juga kalau di atas dan sebut di atas sudah nggak bisa dikonektor lagi. Iya. Promotor juga masih tegas juga sih, karena kan itu buat mereka kita Bulan ini udah mulai lebih detail. Kalau masih ada yang kirim tanggal itu maka kita bantu lagi. Sudah selesai kemarin tuh. Iya, biar mereka disiplin juga. Mereka juga kan. Untuk yang sesi Ayuku itu gimana Pak? Itu dibayarkan di bulan ini ya? Bisa aja itu. Ketika keluar. Ada lagi nggak? Ada mungkin cukup jelas ya, ini aku minta tolong brief ke promotornya aja nih mengenai insentif scheme, kalau apa namanya paymentnya, terus nanti bakal ada cek dari cabang juga. Jadi kalau misalnya udah dicek dari cabang tanggal 5, mungkin kasih waktu 3 hari sampai tanggal 8. Kalau misalnya dari tanggal 8 nggak ada feedback atau nggak ada revisi, berarti itu udah benar gitu. Promotor juga mesti tahu gitu, karena kita nggak bisa tunggu-tungguan mengenai konfirmasi hal-hal yang kayak gitu, karena kita buat insentifnya juga gitu. Jadi kita tolong banget ini jangan sampai promotor yang nggak tahu insentif scheme-nya, tolong di-brief lagi. Kalau udah thank you, cuman tolong di-brief lagi deh biar mereka aware juga, mereka biar juga isi insentifnya. Juli kan? Apa? Juli kan? Iya Juli. Tapi insentifnya
dikirim lagi aja yang update termasuk yang additionalnya AC mobil ya yang tadi. Jadi udah Itu bukan perubahan men. perubahan sorry ya perubahan itu di sheet insentif Q3 itu kan banyak tuh nah itu kita berubah aja sih jadi maksudnya update aja sih ya Emailin ya ke sini ya. oke yuk Oke, thank you semua. oke thank you Babil. Thank you Babil. Oke, terima kasih. Terima kasih.